Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami, telah menjaga sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kau juga yang telah membangunkan kami di hari ini, Engkau adakan bagi kami, dan kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami di hari ini. Namun sebelum kami meraihnya dan kami akan melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau dengar, kami baca, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lihat satu ayat di Markus pasal 10 ayat 45. Di sana tertulis, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang datang kepada Tuhan karena mencari hidup yang lebih baik, mencari berkat, mencari kesembuhan, mencari jalan keluar, mencari pertolongan. Itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Setelah kita menerima hidup dari Tuhan, apakah saya sudah menjadi orang yang memberi hidup kepada orang lain? Karena kekristenan bukan hanya tentang menerima, kekristenan adalah tentang memberi. Bukan hanya diselamatkan, tetapi menjadi saluran keselamatan. Bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat. Bukan hanya mencari hidup, tetapi memberi hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang dewasa rohani berubah dari menerima menjadi pemberi. Amin. Kisah Rasul pasal 20 pada ayat 35, di sana dikatakan begini, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Penjelasan ini sangat membuat kita harus menerima dengan kebenaran. Dunia mengajarkan ambil sebanyak mungkin, tetapi kerajaan Allah mengajarkan berikan sebanyak mungkin. Ketika seseorang baru mengenal Tuhan, ia banyak menerima pengampunan, menerima kasih karunia, menerima pertolongan dari Tuhan. Tetapi ketika rohaninya bertumbuh, fokusnya berubah. Ia mulai berpikir, siapa yang bisa saya tolong? Siapa yang bisa saya kuatkan? Siapa yang bisa saya menangkan bagi Kristus? Karena tanda kedewasaan rohani bukan seberapa banyak kita menerima, tetapi seberapa banyak hidup kita menjadi berkat. Ada orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, tetapi masih bertanya, apa yang gereja berikan untuk saya? Padahal seharusnya mulai bertanya, apa yang bisa saya berikan bagi pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita ke Israel, kita pasti akan lihat ada Laut Mati, tapi juga ada Danau Galilea. Laut Mati selalu menerima air yang berasal dari Danau Galilea, tetapi tidak mengalirkannya kepada yang lain. Akibatnya tidak ada kehidupan di sana. Sedangkan Danau Galilea, di sana itu banyak kehidupan karena airnya itu mengalir. Jadi yang terus mengalir justru memberi kehidupan. Demikian pula orang percaya Bapak Ibu. Kalau hanya menerima, rohani akan mandek. Tetapi saat mulai memberi, hidup menjadi berarti. Hidup yang paling diberkati bukanlah hidup yang banyak menerima, tetapi hidup yang banyak memberi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, bukan mencari keuntungan. Di Markus pasal 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia berhak dilayani, dia berhak dihormati, dia berhak menerima semuanya. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus justru sebaliknya. Dia membasuh kaki murid-muridnya, dia menyentuh orang kusta, dia menghibur yang terluka, dia mencari yang terhilang. Puncaknya, dia memberikan nyawanya di kayu salib untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak bertanya, apa yang bisa aku dapat? Tetapi, apa yang bisa aku berikan? Kadang kita melayani dengan motivasi yang salah. Mencari pujian, mencari posisi, mencari pengakuan, mencari keuntungan. Saat tidak dihargai, kita kecewa. Saat tidak disebut, kita marah. Saat tidak diperhatikan, kita mundur. Padahal pelayanan sejati bukan tentang diri kita. Pelayanan sejati adalah tentang Kristus. Amin. Lilin menghabiskan dirinya untuk menerangi ruangan karena tujuannya bukan terlihat tetapi memberi terang. Begitulah pelayanan. Orang yang melayani untuk dipuji akan berhenti saat tidak dipuji. Tetapi orang yang melayani karena kasih akan tetap melayani sekalipun tidak dilihat. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, warisan terbesar kita adalah hidup yang memberi hidup. Amin. Di Yohanes pasal 12 ayat 24, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah bertumbuh melalui pengorbanan. Benih harus mati, Kristus harus disalibkan, para rasul harus berkorban, misionaris harus meninggalkan kenyamanan, pelayan Tuhan harus rela memberi dirinya, karena hidup yang memberi, hidup yang selalu menghasilkan buah. Amin. Ketika kita menguatkan seseorang yang putus asa, kita sedang memberi hidup. Ketika kita memberitakan Injil, kita sedang memberi hidup. Ketika kita mendoakan orang lain, kita sedang memberi hidup. Ketika kita menolong tanpa pamrih, kita sedang memberi hidup. Mungkin dunia tidak melihat, tetapi surga mencatat. Amin. Saat seseorang meninggal dunia, orang tidak mengingat berapa banyak uang yang ia kumpulkan. Yang orang ingat adalah siapa yang pernah ia tolong, siapa yang pernah ia kuatkan, siapa yang pernah ia selamatkan, siapa yang pernah ia kasihi. Karena pada akhirnya nilai hidup kita tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari kehidupan yang telah kita sentuh. Jejak terbesar manusia bukan pada apa yang ia tinggalkan, Bapak Ibu, tetapi pada siapa yang hidup karena kehadirannya. Amin. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan untuk ditanya berapa banyak yang kau kumpulkan, berapa banyak yang kau simpan, berapa besar rumahmu, bukan itu. Berapa besar rekeningmu, bukan itu yang ditanya. Tetapi mungkin Tuhan akan bertanya, siapa yang kau bawa kepadaku? Siapa yang kau kuatkan? Siapa yang hidup karena pelayananmu? Karena hidup ini terlalu singkat untuk hanya memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Terlalu berharga untuk dihabiskan hanya mengejar kenyamanan. Tuhan tidak memanggil kita sekedar mencari hidup. Tuhan memanggil kita memberi hidup seperti Tuhan Yesus. Mengasihi seperti Tuhan Yesus, melayani seperti Tuhan Yesus, berkorban seperti Tuhan Yesus. Dan ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, disitulah hidup kita menemukan makna yang sesungguhnya. Amin. Karena itu jangan habiskan hidup hanya untuk mencari hidup, Bapak Ibu. Hiduplah sedemikian rupa sehingga kehidupan orang lain menjadi lebih hidup karena kehadiranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu memberikan hidup-Mu bagi kami melalui Yesus Kristus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih banyak
mencari berkat daripada menjadi berkat, lebih banyak menuntut daripada melayani, lebih banyak meminta daripada memberi. Ubahlah hati kami ya Tuhan. Jadikan kami saluran kasih-Mu. Jadikan kami alat di tangan-Mu. Pakai hidup kami untuk menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Biarlah ketika hidup kami berakhir kelak, ada banyak orang yang dapat berkata bahwa mereka mengalami kasih Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa untuk setiap subscriber Galilea Network, setiap sahabat Galilea. Tuhan berkati mereka, beri sehat, beri kuat, perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua di hari ini. Kami dapat bekerja dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah